Kiai Haji Syarif Rahmat RA SKMA. Kepada beliau beserta timnya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina ya habbadha rabba wa hubbadina wa habbadha muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnul ula ja'u ka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibaqal ahaditsil lati rawaina fardudhumullohumma khasirina wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik TNI, kepolisian maupun sipil, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, bil khusus abang kita, Bang Asmawi sekeluarga, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua kembali dipertemukan di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam suasana acak-acakan duduknya, mudah-mudahan yang duduknya tidak tertib tidak segera pulangnya pincang. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, belakangan ini sering kita mendengar orang bertanya, mengapa kaum muslimin khususnya di Indonesia, terlebih-lebih di Jakarta dan sekitarnya, masih senantiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi. Saya jawab, saudara-saudara, yang namanya peringatan itu khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Oleh karena itu, kalau malam ini di Cilalung ya, Cilalung diadakan peringatan Maulid Nabi, berarti orang-orang Cilalung pada umumnya masih punya ingatan. Dan kalau besok ada orang yang anti peringatan, apalagi menghukumi bid'ah dengan peringatan, kita tidak usah layani, kita tidak usah benci, kita tidak usah marah, karena orang itu bisa jadi sudah hilang. Oh, saya belum hilang ingatan. Ya sudah, kamu memang belum hilang ingatan, tapi kelihatannya kamu sudah mulai kurang. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita mencintai Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Sebab Nabi pernah bersabda begini, Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Salasun ana telu man sapa wonge kuna kang ana apa salasun ana iku fihi ing dalem siman
wajada bakal nemoni sapa siman bihinna kelawan salasun halawatal imani ing legine iman. Ngerti enggak? Paham apa ora? Lah itu ngomong ora. Salasun ayatilu perkara man sing sajelema kunanu aya naon salasun aya eta fihi disiman wajadatan wande bakal manggihan sahasiman bihina kalawan eta salasun halawatal imani kana amisna iman. Ayat tilu perkara sing saha jelema ngabogaan ieu tilu perkara maka anjeunna bakal ngarasakeun kana amisna iman. Ngerti enggak? Paham teu? Ada tiga perkara, siapa yang ketiga perkara ini ada dalam dirinya maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan siang kekenyangan. Manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan. Kalau saya tanya ibu-ibu di Pondok Cabe, ibu-ibu mana yang lebih baik, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka sepakat mengatakan baca Quran. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka saling berbisik satu dengan yang lain mengatakan perasaan gurihan ngomongin orang ya daripada baca Quran. Dan kalau saya tanya mereka mana yang lebih laris di pengajian mingguan ibu-ibu di Pondok Cabe, orang yang baca Quran apa ngomongin orang? Mereka diam 1000 bahasa tidak bicara walaupun satu kata, tapi survei membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris daripada baca Quran. Mengapa? Sebab ibu-ibu di Pondok Cabe kalau suruh baca Quran tidak tahu tajwidnya, mana idharnya, mana idghamnya, mana ikhfa iqlabnya. Tapi kalau suruh ngomongin orang, ibu-ibu Pondok Cabe lebih lancar, fasih, murotal, nggak ada wakofnya. Itu ibu-ibu di Pondok Cabe. Kalau ibu-ibu Cilalung mah insya Allah lain, ibu-ibu Cilalung mah lain. Kata Bang Asmawi rata-rata ibu Cilalung mah ada kelainan. Oleh karena itu ibu-ibu Cilalung itu lain dengan yang di Pondok Cabe. Alhamdulillah ibu-ibu Cilalung mah lebih parah katanya. Kok tahu, lihat aja lakinya begeng-begeng, bininya gemuk-gemuk. Kenapa membaca Al-Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa tidak terasa lebih nikmat daripada kekenyangan? Kenapa sholat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton bola? Karena belum manis iman. Bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? Supaya merasakan manisnya iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ayyakuna yento ono sapa Allahu Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah ana iku lang ahabba langkung dipun remeni ilahi marang siman mimma saka barang siwahuma kang saliyane Gusti Allah lan utusane Gusti Allah. Ngerti enggak? Ayakuna kudu ayak saha Allahu Gusti Allah wa rasuluhu jeung utusan Gusti Allah aya tahabba langkung dipika cinta ilahi kata siman mimmatina barang siwahuma anu salian ti Allah jeung utusan Gusti Allah. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Apakah ini berarti bahwa Allah melarang kita mencintai sesuatu? Tidak. Apakah ini berarti bahwa Allah melarang kita mencintai seseorang? Tidak. Allah tidak melarang mencintai sesuatu atau seseorang dengan catatan tidak mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Mengapa Allah tidak melarang kita mencintai sesuatu dan seseorang? Karena Allah sendiri yang telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Saya tanya yang sebelah kanan saya, ada rasa cinta? Ada rasa cinta? Yang sebelah tengah ada rasa cinta? Yang sebelah kiri ada rasa cinta? Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci takkan hilang sampai datang, oh takkan hilang sampai datang.
Aduh, Cilalung bener. Mau saya tuh Allahumma sholli wa sallim, nungkanlah. Siapa RT-nya ya? Ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah. Pak Lurahnya mana? Kata tadi mau udah pergi dari rumah tapi nggak tahu pergi kemana dia. Allah tidak melarang seorang suami mencintai istrinya, bisa jadi itu hasil rebutan dengan teman SMA. Yang tidak dibenarkan mencintai istrinya mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Allah tidak melarang ibu cinta suami, bisa jadi itu hasil lu beruberan jebakan sama Hansip karena nggak kawin-kawin. Yang tidak dibenarkan mencintai suami mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Nah, supaya kita tumbuh rasa cinta pada Allah dan Rasulnya apa? Man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Siapa yang dibukakan untuknya pintu zikir kepada Allah, terbukalah hatinya untuk mencintai. Makanya mari banyak-banyak kita zikir kepada Allah dengan sebaik-baik zikir membaca kalimat thayyibah la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali. Akhirnya mana ya? Kalau kita ingin mencintai Allah, banyak zikir kepada malam ini yang kumpul di tempat ini mungkin jumlahnya cuma 1000 orang, tetapi malaikat-malaikat Allah yang kumpul di sini bukan cuma ribuan orang, bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, mungkin sampai jutaan malaikat kumpul di tempat ini. Untuk apa? Yaltamisuna majalisa dzikri, mereka mencari-cari majelis zikir. Untuk apa? Ketika orang yang beriman yang duduk di tempat ini membaca Al-Quran, malaikat sibuk mendengarkan. Saat kita berzikir kepada Allah, malaikat ikut zikiran. Saat kita bersolawat, mereka ikut solawat. Saat kita berdoa, malaikat ikut mengaminkan. Insya Allah doa-doa kita semua diaminkan oleh malaikat sehingga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malaikat datang di sini menghamparkan sayapnya. Punten Mas, jangan pakai eho dulu ininya biar enakan, kesian kupingnya ya. Agak muncul dikit suaranya. Malaikat malam ini menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata apa? Halummu ilaha jatikum, wis pan jaluk apa kon ngomong bae mari nyong aja sini-sini mau nyong kene tak tekakna kok maring Gusti Allah. Ngerti apa enggak? Malaikat menghamparkan sayapnya di tempat ini sambil mengatakan halummu ilaha jatikum, prak anjeun nyarita ka aing bebeja hayang naon ku aing kan dipikeun ka Gusti Allah tong era mung aing keur di dieu sia. Ngerti enggak? Malaikat menantang kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman di Cilalung, katakan, ucapkan apa yang kalian inginkan, mumpung kami masih ada di sini, kami akan sampaikan kepada Allah. Malaikat menjadi tim sukses kita semuanya. Kalau tim suksesnya malaikat, insya Allah urusannya beres. Lain sama tim sukses caleg. Kalau caleg mah kadang-kadang tim suksesnya udah beres, calegnya gagal, malas. Betul apa tidak? Kenapa? Sebab dulu waktu masih nyalon yang pertama sebelum jadi ada orang maulid kasih sumbangan, Isra Miraj kasih bantuan, kasih sambutan, ada orang meriang ngasih bantuan, orang hajatan dia kondangan, orang mati dia nganter ke kuburan. Begitu udah jadi wakil rakyat diundang maulid kagak nongol-nongol acan ya. Ya apa tidak? Nah, malam ini ada DPR apa kagak? Ada Pak Camat apa kagak? Ada Pak Lurah apa kagak? Ada Pak RW? Ada Pak RT? Makanya kita doain malam ini pemimpin rakyat, wakil rakyat yang datang di tempat ini, kita doain mudah-mudahan tambah rezeki panjang umurnya, amin. Dan mereka yang datang di Cilalung cuma musim kampanye doang, waktu pengen dipilih doang, kita doain mudah-mudahan cepat mati. Dosa loh. Inilah tempat yang oleh Rasulullah dikatakan sebagai raudhatun min riyadil jannah, ketika Rasul mengatakan idza marartum biriyadil jannati fartau, jika kamu lewat di taman-taman surga mampirlah kamu. Apa itu riyadul jannah wahai Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku dzikri, riungan zikir. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma di Madinah, tiap bulan umrah ke Madinah, mampir ke Madinah.
Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu yang di samping makam Rasulullah. Tiap bulan umrah mampir ke samping makam Rasulullah. Tidak, Rasul sendiri mengatakan seluruh majelis zikir baik di Madinah, baik di Mekah, baik di Yaman, baik di Irak, baik di Mesir, termasuk di Cilalung malam ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman sur. Ini malam di sini rumput-rumput ini keinjak udah pada mati aja nih. Udah dipacul separoh ya pada kering, tapi di hadapan Allah rumput-rumput ini adalah bagaikan bunga sur. Di belakang kita di sini banyak nenek-nenek yang umurnya sudah 70 tahunan. Di hadapan Allah dia adalah calon bidadari sur. Saya tanya ibu-ibu, kalau bunga surga itu seger apa layu? Seger apa layu? Masya Allah, indah banget nih bunga surga. Hamba Allah yang dimuliakan, ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman sur. Walaupun ada ibu-ibu yang sudah kelihatan tua di tempat ini, dia adalah calon bidadari surga. Oleh karena itu Masya Allah, walaupun ini cuma raudhahnya Dewan Pimpinan Cabang, karena Dewan Pimpinan Pusatnya ada di Madinah, raudhah tempat ini, kalau malam ini ada ibu-ibu yang kerudung merah mati di tempat ini, insya Allah masuk surga, amin. Kalau tadi udah aminnya banyak no ya. Karena ini adalah majelis zikir, karena ini adalah raudhatun min riyadil jannah, maka orang yang beriman betah Pak RT, betah Pak RW, betah ajengan, betah kiai, betah semuanya, pitik-pitiknya betah karena banyak makanan di sini. Yang tidak betah di majelis zikir hanya syekh. Kenapa? Sebab ketika Quran dibacakan setan kebakaran, saat zikir dikumandangkan setan kepanasan, saat selawat dikumandangkan setan kelojotan, saat doa dipanjatkan setan kabur entah pergi kemana jalan. Makanya nanti kalau selesai sholat berjamaah di musola dan di masjid kita, imamnya ngajak zikir berjamaah, ada jamaah yang minggat kagak ikut zikir berjamaah, berarti jamaah itu sudah kesurupan. Dan kalau malam ini ada orang yang sudah pulang sebelum acara selesai di sini, berarti orang itu sudah kerasukan. Dan kalau ada pas kiai lagi ceramah ada ibu-ibu ngantuk di kursinya, berarti orang itu udah keusap. Dan kalau ada ibu-ibu yang pulang gendong anaknya sebelum selesai pengajian, berarti yang digendong tuh anak. Kenapa saudara? Sebab belakangan kita Islam di Jakarta, kita Islam di Nusantara diganggu sama aliran baru yang mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah, maulid Nabi, tahlilan, ziarah kubur. Pak RT, kita umat Islam nggak usah tersinggung, nggak usah marah, karena yang namanya umat Islam boleh beda pendapat, lain pendapatan. Walaupun beda pendapat, lain pendapatan, sesama umat Islam harus saling menghargai, saling mencintai lagi. Harus saling menghargai, saling mungkin kenceng aja tainya. Tapi kalau terus-terusan umat Islam Indonesia dihina-hina oleh mereka, zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, selawatan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, tahlilan bid'ah, kita ikut keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Siapa namanya, Pak? Pas mau melaksanakan perintah Allah, setan datang. Dia bilang, "Bro." Manggil Nabi, nyebut namanya, "Bro." Pantas-pantasnya kan kalau manggil Nabi itu pakai Sayyidina ya, tapi setan kan anti Sayyidina. Dia datang, "Bro." Apa set? Gue dengar kata lu mau potong anak lu ya. Iya, emang apa? Siapa yang nyuruh, bro? Allah. Kapan nyuruhnya? Semalam. Di mana? Dalam mimpi. Walah, bro.
Bisa jadi yang nyuruh kamu nyembelih anak kamu dalam mimpi itu bukan Allah, bisa jadi dia tuh setan, padahal dia sendiri. Ibrahim kagak banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah Allah walaupun jenggotnya panjang sampai ke dadanya dan celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya Ibrahim ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang, gagal maning bos. Setan datang ke Ismail, apa bang? Lu udah dengar lu mau dipotong bapak lu? Udah dengar. Bagaimana perasaan lu? Gak masalah, orang gua kan sekjen, dia ketua umum. Tahu nggak Il? Bisa jadi kamu akan disembelih bapak kamu bukan karena dia perintah Allah, mungkin dia khawatir kamu minta jual kebun buat beli motor buat trek-trekan. Ismail gak banyak bicara, ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang, gagal maning bos. Ismail itu bocah cilik tawaknya, bocah itu cicil marinyong. Setan datang kepada ibunya Ismail, Siti Hajar. Positi, apa Tan? Kamu udah dengar? Laki kamu akan sembelih anak kamu, udah dengar? Ingat Positi, waktu anak kamu masih ngorok, masih kecil, lu diusir ke tempat ini, dia balik ke rumah bini tuanya. Sekarang dia kangen sama anak kamu, namanya orang kangen mah kudunya bawa oleh-oleh, apa gosok-gosokan batu cincin, apa pecak gurame, apa pecak belut gitu. Ini datang-datang mau nyembelih anak kamu, bagaimana perasaan kamu sebagai seorang ibu? Aku rapopo. Iya. Tapi karena setannya ganggu terus, Positi jawabnya 3 kali, aku ganggu terus setannya, ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Nah setannya pindah ke sini. Gagalnya setan mengganggu keluarga Ibrahim, selamatnya keluarga Ibrahim dari aliran setan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Ibrahim sebagai kiainya, karena Siti Hajar sebagai ibunya dan majelis taklimnya, karena Ismail sebagai remaja masjidnya, kompak dan serempak, tidak toleransi kepada aliran setan. Makanya besok kalau ada orang yang nyalahin umat Islam di Jakarta ini, zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, ziarah kubur bid'ah, tahlilan bid'ah, gak usah banyak bicara, langsung ambil batu gitu aja kok. Warga Ibrahim habis lemparin setan capek, duduk minum air jeruk. Makanya ada orang nanya sama saya, Kiai kenapa kalau ceramah suka pakai musik? Ya bang, itu teman-teman gua, emang saya mah dari muda suka main musik, makanya megang alat musik apa aja bisa, megang gitar bisa, megang keyboard bisa, megang suling bisa, megang biduan juga bisa gua mah. Dia megang doang, nah kan bini orang mesti diapain. Tapi catatannya apa? Lihat Kanjeng Nabi Sulaiman, dia berdakwah. Siapa yang bantu Kanjeng Nabi Sulaiman? Di antara pembantunya adalah para jin. Siapa jin? Setan. Setan juga kalau mau ngaji mah lumayan ya. Makanya kalau ada orang yang kagak doyan ngaji, mendingan setan. Nabi Sulaiman punya pasukan bangsa burung. Burung kerjanya apa? Burung tuh kerjanya cuman nyanyi. Berarti kita melibatkan penyanyi untuk berdakwah kepada Allah, tapi nyanyinya yang bener ya apa ya? Iya. Musik itu kayak pisau, tergantung yang makainya. Kalau dipakai buat motong mangga mah ya enak juga, kalau motong tangan orang makanya diributnya. Makanya musik juga biar kayak apa aja isinya, yang penting isinya baik, bawa untuk dakwah kepada Allah, insya Allah jadi kebaikan ya. Alhamdulillah. Malaikat lapor sama Allah. Dari mana Kat? Dari Cilalung. Cilalung itu desa yang gak masuk internet ya Kat? Iya. Oh yang jalannya becek itu ya Kat? Iya. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku ya Allah, hamba-hambamu ya Allah di Cilalung semuanya kompak mengadakan peringatan Maulid Nabi. Mereka berzikir kepadamu dengan mengatakan Subhanallah wala ilaha
wallahu akbar wala haula illa billahi. Siapa yang datang wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu serempak semuanya kompak, bahkan ibu-ibu walaupun tidak rata duduknya mereka lurus ada semuanya. Nah itu kalau ya jilbabnya krem di belakang nggak maju ke depan, kenapa tukat itu katanya jilbabnya belum lunas, Allah jadi malu takut dipoto. Apa yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu lalu minta diampuni dosa-dosanya. Kami tidak akan mengampuni orang yang tidak membaca amin wahai malaikatku. Mereka minta apa lagi wahai malaikatku, ya Allah, mereka minta dibebaskan dari api neraka. Kami juga tidak akan mendengarkan doa yang aminnya kepaksa. Minta apa lagi malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Cilalung yang di pohon rambutan juga ada duduk di bawah sambil kipas-kipasan, mereka minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang Cilalung ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Lihat cara duduknya waktu pengajian, ada yang duduknya kakinya selonjor ke depan, ada yang miring kanan, ada yang miring kiri, malah ada ibu-ibu di belakangnya sibuk masukin kue dari tadi. Adakah orang Cilalung menyaksikan surgaku wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau orang Cilalung melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti mereka akan histeris, jejeritan dimasukkan ke dalam surga. Malaikat, turun kamu semua, sampaikan kepada orang Cilalung semuanya yang hadir, anni qad ghafartu lahum, aku Allah sungguh telah mengampuni dosa mereka semua. Ya Rabbal, indah apa indah, nikmat apa nikmat. Masya Allah, ada malaikat yang bertanya kepada Allah, ya Allah boleh saya bertanya, nanya apakah soal si Setia Novanto? Bukan. Apa Sudirman? Bukan. Nanya apakah? Kan di antara mereka yang datang itu tidak semuanya zikir kepadamu ya Allah, tidak semuanya salawat kepada nabimu, tidak semuanya membaca Quran dan berdoa. Terus ada yang lain kan? Ada ya Allah, kami lihat di depan kiai ada orang yang dari awal acara kerjanya cuma ngincer doang tukang kamera tuh, bagaimana nasibnya tuh ya Allah? Lu memang salahnya apa tukang kamera kat? Salah mangga, cuman heran kalau ngelihat nenek-nenek dilewatin dan ngelihat perawan ayu diincer terus agak pindah-pindah, makanya dia persis duduknya juga samping perempuan, gak mau ke depan dia. Hai malaikatku, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum, hamba-hambaku di Cilalung semua yang hadir di tempat itu, termasuk yang ditritikan rumah karena takut kelihatan kamera gara-gara banyak kesalahannya, termasuk ibu-ibu yang ada samping kiri kanan kiai karena sedang incer kiainya, itu sudah ku ampuni dosanya semua. Amin ya Rabbal. Indah apa indah? Memang apa modalnya para nabi dan wali, orang-orang soleh terdahulu ketika berhadapan dengan tantangan dan rintangan, godaan dan cobaan, modalnya zikir kepada Allah. Lihat kanjeng Nabi Adam, gara-gara ustadz setan kultum sekali, Adam tergoda jatuh dari surga, berpisah dengan istrinya selama 300 tahun, berpisah, suaminya jauh di India, istrinya berada di Jeddah. Saya tanya ibu-ibu, kalau berpisah dengan suami 300 tahun, sedih apa sedih? Sedih apa sedih? Jangankan 300 tahun, baru 3 kali lebaran belaki kagak pulang kayak bang, udah bingung. Hawa jatuhnya di Jeddah, pagi siang dan malam dia menangis, bukan karena pening di kepalanya, bukan karena luka di kakinya, sakitnya tuh di sini. Kangen sama suami, pagi siang malam dia panggil, Bang Adam di mana? Sementara kanjeng Nabi Adam yang ada di India juga bukan tidak rindu dengan kekasihnya, bukan tidak kangen dengan istrinya, dia rindu dan kangen tapi tidak tahu harus mencari kemana, mau nanya sama orang India takut malah dikasih alamat. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan SMS, Sabto mancing sanubari, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Masya Allah, indah. Hawa yang tadinya berduaan di taman surga berdua dengan suaminya, sekarang harus pergi rahib entah kemana, dia tidak ada. Adam kemudian mengamalkan zikir yang diperintahkan Allah. Apa yang dibacanya?
Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna ya lemas dolamna anfusana dolanan kampung kana kebumen gue. Emang kadang-kadang orang Jawa kalau ngaji itu asal denger bae apa ya. Dulu kalau tahlil apa yang dibaca tahlil? Wa'fu anna waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna. Cara denger orang Jawa waqabwana yuwak sapiyana yuwak ayam anak berbes we sama kayak emak-emak. Bila Israel datang memanggil ya orang bunyi bila Israel datang memanggil tuh kan salah kan di pembaringan dibaca di pendaringan kompor mulunya dipikirin jasad terbujur pendaringan lagi loh. Masya Allah sampai ya Rasulullah Habibi apa ya Fatimah binti Rasuli apa ya ujungnya ya yang penting iseng bunyi aja sama Fatimah binti Rasuli tuh kan Nurbaya Datuk Maringgir ya ampun dah. Kanjeng Nabi Adam baca istighfar didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpul kembali dengan istrinya. Masya Allah. Bayangkan 300 tahun berpisah dengan istri, rusak rumah tangganya, hancur ekonominya, desintegrasi bangsanya. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Kanjeng Nabi Adam beristighfar kepada Allah, dia dengar dari kejauhan. Akhirnya Adam dan Hawa saling bertemu di Jabal Rahmah, berpelukan. Alhamdulillah. Saya tanya ibu-ibu punya dosa apa tidak? Bapak punya dosa apa tidak? Kalau punya dosa kita akan jatuh dalam krisis hidup, akan jatuh dalam kesulitan. Obatnya cuma satu, saya punya adik laki-laki namanya Gopar, bininya Isti, gue panggil Isti Gopar. Oh dosaku sangat banyak Kiai. Bukankah Kanjeng Nabi Musa juga pernah melakukan tawuran antar desa sampai mati musuhnya, nyatanya diangkat jadi kalimullah? Bukankah Umar bin Khattab juga seseorang yang pernah mengubur hidup-hidup anak perawannya, nyatanya diangkat jadi khalifah Rasulullah? Bukankah Rabi'ah Adawiyah juga seorang pelacur kenamaan yang lebih laris daripada Gojek, nyatanya diangkat jadi waliyatullah? Bukankah Syekh Atabatul Ghulam juga seorang begal, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyisatkeun androk, tukang ngarojok musagade sendok mengarana mojok, nyatanya diangkat jadi waliullah? Kenapa? Sebab ketika mereka melakukan salah dan dosa, mereka tobat pada Allah Subhanahu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tobat istighfar, jalan kembalikan ekonomi dan rumah tangga kita. Makanya ibu kalau punya suami kabur-kaburan melulu, ibu kudu sering baca kalau punya istri pengen pulang ke rumah mertua mulu, baca ini jangan bocah lagi ngamuk istighfar doang, astagfirullahaladzim. Itu mah ibu-ibu di Pondok Cabe. Kalau Cilalung mah gurunya memang apa modalnya Kanjeng Nabi Yunus ketika melakukan kesalahan terhadap umatnya, kabur meninggalkan kaumnya, dicemplungkan ke dalam lautan, dimakan oleh ikan.
dia mestinya hancur dimakan ikan. Kenapa tidak hancur? Karena Kanjeng Nabi Yunus punya doa, punya zikir, punya wirid kepada Allah. Apa yang dibacanya? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu, bukan ini untuk, ini huntu. Singkat wiridnya, pendek zikirnya, ringkas doanya, cukup mengundang pertolongan Allah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami perkenankan doa Yunus. Kami lepaskan ia dari kegelapan hidupnya. Demikianlah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Dimakan ikan hiu selama 3 hari 3 malam di perut ikan. Itu Nabi Yunus badannya tidak hancur. Padahal waktu terjadi air Asia jatuh di pangkalan bun, itu 3 hari sudah ada yang matanya hilang, kupingnya jebol, ususnya keluar. Silakan kuahnya dimakan. Kenapa Kanjeng Nabi Yunus tidak hancur? Karena baca tas. Ini bisa diamalkan sama Pak RT. Buktikan. Minggu besok Pak RT ajak ke Ragunan. Sampai di Ragunan, deketin kandang macan. Bilang sama penjaga kandang macan, "Bang, buka kandangnya, Bang." "Apaan, Pak?" "Lo jangan banyak bicara, gue nih RT Cilanglung, lo tau gak? Buka lo." Begitu kandang macan dibuka, penjaga kabur, Pak RT masuk. Macannya lagi istirahat jam 11:30. Colek tuh buntutnya, "Can." Begitu nengok, Pak RT bilang, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Insya Allah Pak RT, insya Allah Pak RT. Abis yang pulang sepatunya doang, malah macannya bilang alhamdulillah. Kita doain Pak RT biar cepat jadi lurah, amin. Di Irian Jaya, amin. Memang apa modalnya Kanjeng Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api yang sangat besar? Mestinya orang dibakar api mesti hancur jadi debu dan abu. Tidak Kanjeng Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim baca zikir dan doa. Apa yang dibacanya? Hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah. Ini bocah tuh wani mah naksir cenah kumaha. Iya, wani mah naksir cenah Sunda itu. Ini perbuatan siapa nih bocah ya? Indah apa indah, Bu? Enak apa enak, Bu? Ngapa lu ganti indung hujan diudik, anak siapa? Mata melirik. No, lagu kebangsaan ibu-ibu no. Saya tanya, Bu, lindung apa, Bu? Lindung apa, Bu? Belut itu pendek apa panjang? Belut itu kasar apa licin? Belut itu bertahan di darat apa masuk lubang? Udah begitu menghina orang lagi. Aduh, mandi di kali tidak sembahyang, di dalam kubur. No, lagu kemerdekaan ibu-ibu no. Katanya ada perempuan yang mandi di kali rambutnya tidak sembahyang, tidak, di dalam kubur mendapat, namanya Siti. Siapa Siti Aisyah? Siti Aisyah itu Nabi, istri Nabi, berarti ibu penganut aliran sesat. 10 menit kemudian api pun padamlah.
lalu Pak RW, Pak Lurah dan seluruh masyarakat berduyun-duyun untuk menyaksikan keberadaan. Ternyata Pak RT, mateng, api dilawan. Memang apa senjata dan modal Kanjeng Nabi Zakaria dan istrinya ketika umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun belum punya anak? Saya tanya, kalau ibu-ibu 79 tahun belum punya anak, sedih apa sedih? Susah apa susah? Bingung apa bingung? Memang yang namanya anak tuh gampang-gampang susah, gampang-gampang. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak. Tapi bahkan di Cilalung ada yang belum kawin. Emang di Cilalung mah ada zaman parabola, loba parawan jebol ti heula. Ada bau yang begitu? Yang mana orangnya? Biasanya ngajinya di bawah pohon. Masya Allah. Nabi Zakaria menjerit kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan padaku turunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Diijabah oleh Allah dengan janji Allah, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepada kamu, kamu akan kami beri anak laki-laki yang bernama Yahya. Belum pernah aku buat manusia dengan nama seperti dia. Kenapa anak Kanjeng Nabi Zakaria namanya Yahya? Yahya artinya hidup. Kenapa anaknya hidup? Karena ketika Zakaria tidak punya anak, seakan-akan dia sudah mati, makanya buat nama anaknya itu Yahya, hidup. Saya punya saudara di Lampung, waktu istrinya hamil 4 bulan kandungannya hilang. Ada yang mengatakan, Bu, mungkin itu diambil sama wewe. Ada yang bilang mungkin sama suster. Yang lain bilang mungkin diambil sama tuyul, dan atau bisa jadi dicuri sama si manis jembatan. Tahu urusan Mama Dik Maya. 8 bulan kandungannya kembali, 9 bulan lahir dengan sempurna laki-laki, dikasih nama anaknya Timbul. Emang sama orang mah bikin nama begitu. Timbul kembali emaknya. Mungkin dia lagi ngambek sama lakinya kali. Biarin dah, laki gua ngelonin bocah aja, gua mah ngeliatin kiai aja dah. Gua curiga nih, bukan perasaan kuping gua gatel mulus paro nih. Saya mau ngomongin gua nih, iya tuh kan mata gua berat banget gua. Ada yang nembak nih gua nih. Lihat orang Jawa, kalau bikin nama cakep, rambutnya ngacung, badannya kering. Siapa anak lo? Cungkring. Lambene mecucu, paduke nonong, cunong. Cakep orang Jawa. Lain nama santri. Kalau dia udah ngaji, ganti namanya. Lo ngaji? Iya. Bikin nama anak lo siapa? Rojiman. Wah. Rojiman tuh dari Quran, surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan yang terkutuk. Makanya biar jadi kameramen juga ketawa doang, dia kagak minum-minum dia mah. Anak lu siapa? Anak gua mah namanya lain, dari Quran. Surat apa? Al-Baqarah. Namanya siapa? Rocingun. Asalnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Anaknya modar semua. Anak lu siapa? Gua mah surat Yusuf, juz 12 gua mah. Surat Yusuf apa? Sarikun. Apa sarikun? Maling. Yang cakep Marijan tuh. Marijan tuh dari Quran. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah menciptakan jin dari Marijan. Marijan tuh nyala api, makanya Mbah Marijan matinya di gunung. Cocok. Yang cakep orang Sunda. Istri kamu namanya siapa? Tanya aja udah kenal semua orang Sunda. Namanya siapa? Bujurna. Dua anaknya gede siapa? Celina. Dunya kecil siapa? Siritna.
Lah bapaknya siapa? Pamali. Iya elah. Yang cakap orang Betawi, anak lu siapa namanya? Muhammad Sultan, panggilannya Betong. Ini yang kedua siapa? Muhammad Hasan, panggilannya Muka Macan. Yang ketiga Abdul Baki, panggilannya Pengki Bujung. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Orang Pengki, anaknya Pacul, cucunya Parang. Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, ya Allah bagaimana aku akan punya anak? Oh itu gampang buatku Zakaria, kamu dulu bukan apa-apa, sekarang jadi manusia sempurna, aku yang menciptakannya dengan mudah. Apa yang harus kulakukan ya Allah selama menunggu anakku lahir? 3 Zakaria. Yang pertama, Allah tu kaliman nasa salasata ayamin ila ramzah. Kamu tidak berbicara dengan sesama manusia selama 3 hari 3 malam kecuali dengan isyarat tangan saja. Tidak berbicara, tidak ngobrol. Kenapa? Supaya menjaga lidahnya, supaya enteng zikirnya, mudah ijabahnya. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyak zikir kepada Tuhanmu. Artinya apa? Selama 3 hari 3 malam kamu tidak ngobrol, tapi kudu banyak zikir. Persis orang Cilalung, gak pernah zikir banyak. Yang ketiga, wasabbih bil asyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Ketika diamalkan oleh Nabi Zakaria 3 hari 3 malam, tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun met re bun ngendog bebek apa ngendeg ngondog kecil kamu tuh sopan mamanya. Ini perbuatan siapa ini? Kenapa Nabi Zakaria istrinya walaupun sudah 80 tahun bisa hamil? Karena baca tas ini pun bisa diamalkan sama Pak. Cari nenek-nenek umur 80 tahun, kawinkan sama Pak. Sudah kawin Pak RT suruh baca tasbih 3 hari 3 malam pagi dan petang. Setelah diamalkan 3 hari 3 malam, hari keempat ternyata sang nenek mati. Hamba Allah yang dimuliakan, amalkan dulu, coba dulu, jangan ragu-ragu. Kenapa zikir kita tidak ampuh sementara para nabi dan para wali dan para ulama orang-orang saleh itu ampuh? Karena kita sekurang-kurangnya kekurangan 2 biji, ibu-ibu. Kenapa tidak ampuh doa kita? Karena ibu-ibu belum punya 2 biji. Berapa biji, Bu? Biji apa? Tuh kan, ngeres loh. Yang pertama, zikir yang kita baca, doa yang kita panjatkan harus sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kenapa? Sebab yang namanya zikir dan doa itu silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman, pedangnya orang yang beriman. Yang namanya senjata itu ada silat, ada pisau, ada golok, ada pedang, ada gergaji, ada samurai, itu semuanya tajam, tapi masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Wonten penganggine piyambak nggih napa mboten? Silet tajam buat motong kertas, dah kalau silet tajam buat nebang pohon geli doang. Masya Allah. Di majlis seperti ini terasa adem bagi orang yang beriman, tapi panas bagi setan. Makanya biar airnya banyak juga kagak diminum, dia takut soalnya minum airnya udah ada ayatnya di situ. Nah, pertama, kalau kita ingin manis iman, banyak zikir pada Allah Subhanahu. Yang kedua, kalau kita ingin manis iman, cintai baginda Nabi besar Muhammad. Ya Bu, ada pisang Ambon, ada pisang barangan, tapi pisang Ambon tidak sama dengan pisang barangan walaupun sama-sama pisang. Ada salak Bali, ada salak Pondoh, tapi salak Bali tidak sama dengan salak Pondoh walaupun sama-sama. Ada ayam Bangkok, ada ayam sayur, tapi ayam Bangkok tidak sama dengan ayam sayur walaupun sama-sama.
Ada orang Cilalung, ada orang hutan, tetapi orang Cilalung tidak sama dengan orang hutan walaupun sama-sama. Kenapa tidak sama? Sebab orang Cilalung mah rajin sholat, sedangkan orang hutan kagak pernah. Makanya kalau Cilalung ada yang nggak sholat tuh sebenarnya dia tuh orang. Kalau ibu punya laki kagak sholat, tiap malam ibu dikelonin orang, hasil kelon sama orang hutan, anaknya juga anak orang. Besok namanya jangan Cilalung tapi kampung. Ada orang hutan. Ngana? Jogo. Ini perbuatan siapa nih bocah? Dah. Bro, jam 1 Terus ini pulang apa kagak? Gua pulang, saya pulang. Nabi Muhammad itu manusia, Pak RT juga manusia, tapi Nabi Muhammad tidak sama dengan Pak RT walaupun sama-sama manusia. Nabi punya kulit, Pak RT punya kulit, tapi kulit Nabi tidak sama dengan kulit walaupun sama-sama. Sebab kulit Nabi itu halus sedangkan kulit Pak RT. Nabi punya keringat, Pak RT punya keringat, tapi keringat Nabi nggak sama dengan keringat walaupun sama-sama. Sebab keringat Nabi itu harum sedangkan keringat Pak RT. Nabi punya ludah, Pak RT punya ludah, tapi ludah Nabi tidak sama dengan ludah Pak RT walaupun sama-sama. Sebab ludah Nabi itu obat sedangkan ludah Pak RT. Ali bin Abi Thalib sakit mata, datang kepada Rasulullah, kemudian diludahin matanya langsung sembuh. Ini ibu romannya ibarat ini mah mungkin ya kalau dulu mah kan harokatnya masih domah tuh suaminya, sekarang harokatnya udah fathah, jangan udah kasrah juga waktu itu ya, jangan malah udah sukun lagi. Dulu mah kan ada tasydidnya, ada madnya, nama harokat lagi panjang, bukan main dah. Sekarang mau udah kasroh tinggal sukun doang. Bentar udah wakof, ayatnya pendek-pendek bener. Apa bang? Yang kedua, nama Nabi Muhammad itu menjadi password, menjadi pin bagi orang yang masuk Islam. Umpamanya Bang Ahok masuk Islam, amin. Doain apa ya? Umpamanya Bang Ahok masuk Islam, kemudian dia harus masuk Islam membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna. Malam itu Bang Ahok ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat di daerah Cilalung. Selesai syahadat dia ingin numpang nginep di rumah Pak. Tengah malam dia bangun dengar suara dari musola. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Suara apa? Suara apa? Mulut bedung. Siapa yang dimaksud dengan imamul mujahidin, pemimpin para pejuang, khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah, karimal akhlak, orang yang mulia akhlaknya, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai pukul beduk, kumandangkan azan. Dalam azan ada nama Muhammad apa tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Tuh muazin langsung disentel, tes, pas dilihat yang nyentil ternyata bocah. Berarti hebat ngaji di bocah. Kenapa PRT? Lo 5 kali 5 25 tambah 4 kali 2 8 sebenarnya kan 33 satu orang. Ini yang sholatnya 1793 berapa kali? Iya, ngajir utang lu di mana? Selesai sholat langsung kita zikir pada Allah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai doa Al-Fatihah waladhdallin. Allahumma sholli ala sayyidina wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai doa mau pulang ke rumah ingat pesan Nabi. Majalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabiyihim illa ka'ana lahum tirah yaumal qiyamah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis kemudian mereka bubar ke rumah masing-masing tanpa zikir kepada Allah dan tanpa salawat kepada Nabi mereka, kecuali kumpul mereka itu akan menjadi kesedihan dan penyesalan pada hari kiamat. Allah bisa saja kalau berkehendak menyiksa mereka, bisa saja Allah mengampuni mereka. Maka sambil kita bubar meninggalkan masjid, berpisah dengan imamnya, berpisah dengan sahabat-sahabatnya, salam-salaman sambil membaca salawat. Sallallahu ala sallallahu di atas segalanya. Yang penting dari Rasulullah itu bukan keringatnya, bukan badannya, bukan ludahnya. Yang paling penting bagi kita adalah tuntunan hidupnya, yaitu akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah Rasulullah itu terdapat tuntunannya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ketika kita ingin hidup seperti Rasulullah, ingin menjadi orang yang diterima ibadahnya, sehat badannya, dan mustajab doanya, baik akhlaknya, tidak ada cara lain kecuali dengan cara membaca dan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya. Moga-moga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang rajin beribadah dengan membaca Al-Quran, dan kelak yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari sahibul Quran, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang dimuliakan, besok kita bertemu jam 3 sore di TV One, dan di jam yang sama juga kita bertemu di Trans 7. Silahkan menyimak, mudah-mudahan sehat badan kita semuanya, panjang umur kita bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.